Oke, unit 7 discussion. Discussion itu teks yang bagaimana? Discussion kan ya diskusi lah. Diskusi. Ya, gimana ngobrol. Itu? Yang ngobrol. Maksudnya gini, discussion adalah teks yang membahas suatu isu atau suatu topik permasalahan dari dua sudut pandang yang berlawanan. Itu teks discussion. Discussion itu hampir sama kayak exposition. Exposition kan yang dibahas pendapat juga. Bedanya kalau exposition itu kan pemaparan pendapat penulis. Nah, kalau discussion itu ada dua pendapat di situ, yaitu pendapat pihak-pihak yang bertentangan, berlawanan. Satu pihak disebut pihak yang pro, terus pihak lain disebut pihak yang kontra. Jadi cirinya discussion itu pasti ada pro dan kontra. Terus argumennya juga ada dua macam, argumen pro atau argumen for, dan kontra atau arguments against. Oke, kita coba baca satu contoh teks discussion ini ya. Judulnya Should Mobile Phones Be Banned in Schools? Kita baca dulu. In the last few years, there has been an explosion in the use of new communication technologies, including mobile phones. It is estimated that over 70% of young people aged 10 to 14 now own one. Considerable debate has taken place in the press recently as to whether pupils should be allowed to take their mobile phones to school. No one can deny the positive benefits of children communicating freely with each other. And pupils argue that using a mobile phone to talk to or text message their friends is simply one of some ways to enjoy this new technology. Many parents are in favor too. It is easy to gain the reassurance of knowing their children, and they are more independent if they have a mobile phone, since they can contact them at any time if necessary. There are, however, some potential risks faced by some children traveling alone. Schools point out that carrying a mobile phone could in itself make a child more vulnerable to theft or mugging, both on the street and even in the playground. Police figures confirm that most crimes that are committed against young people involve thefts of mobile phones. Schools are concerned, moreover, that allowing people to bring their mobile phones to school could create a competitive atmosphere amongst children, and this will result in some children feeling left out and unvalued. In addition, they claim that pupils' education would be affected by the distraction of phones ringing in class. Some doctors fear that children who use mobile phones could suffer from long-term brain damage. Until this is disproved, it would seem that schools might best protect their pupils from this and other problems by making them leave their mobile phones at home. Ya, sudah selesai teksnya kita baca. Pertama, teks ini isunya apa? Topik permasalahannya apa? Yang didiskusikan. Topiknya apa? Isunya, permasalahannya. Nah, tentunya topiknya itu ya ada di opening toh. Kalau ditanya topiknya atau isunya apa, cari di opening. Yang mana? Ayo, kok nggak ada yang jawab ini? In the age of new communication technology, sir. Kejauhan itu. New communication. Over 70 of young people. Kok over 70 people of young? 70% of young people? Enggak lah. Topik permasalahan itu yang menimbulkan perdebatan itu loh. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Itu permasalahannya di situ. Kalau cuma shall be allowed mobile phone to school. Nah, permasalahannya harus lengkap ini. Kalau cuma mobile phone itu bukan permasalahan. Permasalahannya itu pupil whether pupil should be allowed to take their mobile phones to school. Apakah anak-anak diizinkan
harus diizinkan untuk membawa HP mereka ke sekolah. Nah, permasalahannya itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Kalau cuma mobile phone itu kan bukan permasalahan. Masuk permasalahan kok HP, HP-nya kenapa? Itu bukan permasalahan. Yang dibahas di sini, yang diperdebatkan itu apakah anak-anak itu boleh nggak membawa HP ke sekolah itu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya, terus ke paragraf berikutnya, paragraf kedua ini sudah masuk body. Ini yang setuju apa yang nggak setuju kalau ini? Ini yang pro atau yang kontra? No one can deny the positive benefits. Ini pro apa kontra ini? Paragraf kedua. Pro. Yang pro ya. Pro, itu positif. yang menyebutkan yang bagus-bagus. Kalau kontra itu menyebutkan yang jelek-jelek. Ini bagus atau jelek tuh ini? Bagus ya. Ini sisi Bagus. positifnya, sisi bagus. Berarti ini yang pro. Ada berapa poin pro-nya? Ada berapa argumen? Ada berapa alasan? Setuju anak-anak membawa HP, alasannya ada berapa dan apa saja? Ada berapa poin ini? Mulai dari no one can deny sampai if necessary itu satu paragraf itu kan, itu pro itu. Ada berapa poin di situ? Ada berapa argumen? Argumen pro-nya ada berapa? Coba dihitung. Ada berapa? 4. 4, apa saja 4 itu? Message their friend is simply. Apa? Parent are prefer to. Their friends is simply one of some ways to enjoy this new technology. Yaitu poin yang pertama, enjoy. Jadi chattingan sama temannya itu salah satu cara untuk enjoy this new technology, menikmati teknologi baru ini. Ya boleh itu, ini ya, enjoy this new technology atau enjoy the new technology. Selain ini, yang 3 apa saja? 3 poin lainnya apa saja? Alivia Ramadina, ya, kaget lah panggil. Apa jawabannya? Ini they are Biar apa? Biar apa? Kok biar ini tuh biar apa ya, Alif? Ganti Ulan, wah ini nyetir lagi nih, tadi aja belum jawab ya. Ganti Ulan, Ya, Sir. apa jawabannya? Kamu tuh nggak ngikuti ini namanya curang gini nih. Ini saya pakai headset, Sir. Ya Saya coba, sendiri. apa jawabannya? Nah, kamu nggak bisa baca ini. Apa Iya, saya nggak jawabannya? bisa Mas? baca. Maaf, Masih saya kurang nggak bisa 3. baca. Harusnya kalau pas HP itu ya, kalau saya tunjukkan yang ini gitu ya harus lihat no, cuma dengerin tok ya, nggak bisa ngikuti dengan Maaf ya, baik. Sir. Ini namanya curang, ini nggak ngikuti tapi pengennya dianggap masuk. Harusnya kalau nggak bisa ngikuti ya mending izin aja, nggak usah masuk. Muhammad Hisham, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, apa? Coba sebutkan yang 3 apa? Masih kurang 3, baru 1. Maaf, Pak. Diulang pertanyaannya, Pak. Waduh. Sambil kerja nih soalnya. Nah, ini juga curang gini nih, nggak ngikuti dengan baik, nggak usah. Alfiani dia. Alfiani dia. Ngikutin nggak ini? Alfiani dia. Coba mic-nya dibuka, Alfiani dia. Yes, Sir. Ya, kamu jangan dimatikan mic-nya, Alfiani. Kamu ngikutin nggak? Kita lagi bahas apa ini? Ikutin, Sir. Ya, apa coba? Yang 3 apa? Tadi kan ada 4. Sudah dijawab 1, masih kurang 3 apa?
Ayo, mau dimaca. Alfiani. Nah, setelah waktunya, setelah tahun 2022 ini bentar lagi. Kalau kelamaan nanti tato tahun 2022. Alfiani, ayo dijawab, jangan diem aja. Jawab itu salah nggak apa-apa, tapi yang jawab jangan diem aja toh. Ya, harus betul jawabnya. Wahyu Indarto, dengar suara saya. Coba, Ya, apa jawabanmu apa? mencoba menjawab mungkin many parent is easy to gain the reassurance of knowing their children. Ya, betul. Pak. Ini easy to gain the reassurance. Dua ya. Tadi satu, enjoy this new technology. Yang kedua, easy to gain the reassurance. Ya, udah dapat dua, masih kurang dua lagi. Sudah, Wahyu, satu aja. Yang dua biar yang lainnya lagi yang jawab. And the are Apa? and they are more independent. More independent, ya. They are more independent. Ini juga tiga. Kurang satu. Satu lagi. They can contact them Nah, at any salah kalau itu. Itu kan since they can contact, karena mereka bisa menghubungi. Nah, karena itu cuma alasan saja, bukan itu poinnya. Itu bukan poin kan. They are more independent. Mereka tadi poinnya kan more independent itu. Mereka lebih mandiri. Kenapa kok lebih mereka lebih mandiri if they have, jika mereka bawa HP. Kenapa? Ah, karena mereka bisa menghubungi gitu. Itu alasan itu. Alasan dari more independent itu bukan poin baru itu. Masih kurang satu lagi. Tadi soalnya nggak urut sih nyebutinnya. Some potensial, sir. Potensial itu sudah kontra, itu negatif, itu jelek ya kalau yang itu. Kalau yang pro itu disebut yang bagus-bagus. Tapi tadi ada yang dilewati tadi, ada yang kelewatan. Nggak urut freely tadi. with communicating freely with each other. Nah, itu yang pertama itu bahwa kalau anak-anak bawa HP itu mereka bisa communicating freely yang ini with each other. Ini keuntungan pertama. Jadi kalau anak-anak boleh bawa HP ke sekolahan, mereka bisa berkomunikasi dengan bebas kepada yang lainnya. Saling itulah, each other kan saling. Mereka bisa saling berkomunikasi dengan bebas. Terus alasan yang kedua, argumentu itu yang tadi. Kalau mereka chattingan dengan temannya, itu merupakan salah satu cara untuk enjoy this new technology, menikmati teknologi baru yang kedua. Terus yang ketiga, tadi easy to gain, ini yang many parents are in favor to, orang tua juga punya keuntungan. Keuntungan untuk orang tua itu yang pertama, easy to gain the reassurance of knowing their children. Nah, mereka bisa mengetahui keberadaan anak-anaknya, misalnya biasanya pulang sekolah itu jam 2 sudah sampai rumah. Oh, ini sudah setengah 3 kok enggak, kok belum sampai rumah. Nah, kan orang tuanya bisa nelpon, kamu di mana? Nah, saya lagi di mall. Oh, ternyata nge-mall. Gitu ya kalau ada telepon. Kalau nggak ada bawa telepon kan orang tuanya bingung ini anaknya di mana, terus nyarinya gimana kan susah. Jadi kalau bawa HP itu easy to gain the reassurance of knowing their children. Itu keuntungannya. Terus selain itu anak-anak juga more independent kalau bawa HP, lebih mandiri. Misalnya biasanya pulang jam 1, tapi ini kebetulan baru jam 11 sudah pulang. Nggak usah nunggu orang tuanya jemput, tinggal telepon Gojek aja. Kebetulan di HP-nya ada saldo GoPay-nya masih cukup banyak, sudah nggak usah. Kan lebih mandiri kalau gitu. Nggak usah minta dijemput orang tuanya, nggak usah minta jadi lebih mandiri. Ya, jadi itu ada 4 alasannya. Kemudian sekarang yang kontra. Yang kontra ada berapa poin? Coba dihitung dulu. Nanti saya suruh jawab loh. Semua ikut ngitung. Kalau saya suruh jangan nomor berapa Pak? Enggak ada nomornya, nomor berapa. Coba sekarang ini paragraf. Paragraf ketiga itu adalah argumen
kontra atau argumen against, melawan. Hitung coba ada berapa poin, nanti saya suruh. Aroh abatin ngitung enggak kamu? Aroh Sir. Kamu ngitung enggak? Dalam, Sir. Kamu ngitung enggak? Sebentar, Sir. Saya cari dulu. Ya, hitung. Jangan yang lain-lain ya. Sir, ada 4, Sir. Oh, ada 4. Ya, sebentar. Kalau Isnanto Muharam, kamu ngitung enggak? Isnanto Muharam ada berapa? Menurut kamu? Hitung. Halo, Ada berapa? kalau saya itu kalau nggak salah sih ada 4 ini. Coba kamu sebut satu dulu apa, Isnanto? Ini tentang theft of mobile phones. Ya, jadi more vulnerable Di tengah to itu, Sir. theft. Ya, itu poin yang pertama. Oke, sudah. Oke, sudah. Sekarang coba Doni Sulistianto. Kamu sudah nemu belum? Doni Sulistianto. Yang some potential risk face. Ya itu ya semua, nggak boleh gitu. Potential risk-nya itu ada berapa? Pertanyaan kan ini some potential risiko yang berpotensi merupakan risiko yang dihadapi anak-anak itu apa saja? Itu disebutkan. Kalau tadi Aroh Abatin tadi bilang 4. Kalau kamu ngitung ada berapa? Atau coba sebutkan satu aja salah satunya. Tapi jangan yang more vulnerable to theft itu sudah. Yang most crime that you are commit again, young people? Bukan itu. Itu adalah penjelasan dari more vulnerable to theft or mugging. Ini poinnya. Jadi anak-anak kalau HP sekolah itu ada risiko apa ya? HP-nya dicuri orang atau dipalak. Nah, kalimat berikutnya, police figures confirm, figures itu bukan sosok itu ya, tapi itu angka artinya. Angka-angka kepolisian mengkonfirmasi bahwa kebanyakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang muda atau anak-anak itu termasuk pencurian HP. Gitu. Jadi itu penjelasan dari more vulnerable to theft tadi masih poin yang sama, masih satu argumen, bukan argumen baru. Salah. Coba yang lain bisa membetulkan. Affected by the distraction. Great. Ya. Distraction ya boleh, tapi kejauhan masuk langsung yang terakhir. Boleh. Create a competitive atmosphere, Sir. Create a competitive atmosphere, ya betul. Jadi selain resikonya kalau anak-anak HP ke sekolah, selain mengundang pencurian, itu juga create a competitive atmosphere among children, menciptakan suasana persaingan. Anak-anak itu kalau HP kan suka ledek-ledekin sama temannya. Apa HP-mu jelek? Masuk HP nggak ada Shopee-nya. Belanja online itu. Punya aku kalau pengen apa-apa ada keluar dari HP. HP-nya saldonya banyak. Shopee Pay-nya juga banyak saldonya kalau mau belanja. Punyamu nggak ada saldonya apa itu? Gitu ya, anak-anak itu kalau semua boleh bawa HP suka timbul suasana persaingan. Ya, sudah dua lagi. Children Tadi feeling boleh left out. Itu, Sir. Some children feeling left out and value. Nah, itu bukan poin baru. Itu penjelasan atau itu adalah the result, this will result itu adalah akibat dari suasana persaingan tadi. Terus ada some children feeling left out, ada beberapa anak yang merasa ditinggalkan and unvalued dan tidak dihargai. Kalau HP-nya jelek itu ini kalimat terakhir ini people's education pendidikan anak-anak
bisa terganggu dengan adanya phone ringing. gangguan dari HP yang bunyi di kelas. Bunyinya lagi jelasin gitu, tahu ada suara welcome to the Mobile Legend. Wah, Selamat datang di Indomaret. Mas Alip itu, Mas Alip. Gurunya lagi jelasin malah muridnya main game, itu kan mengganggu. Mas Alif ini yang sekarang. Oke, saya hitung sekali lagi. Jadi poinnya yang pertama, make a child more vulnerable ini. Terus yang kedua, poinnya create a competitive atmosphere ini. Terus yang ketiga, people education would be affected by the distraction, gangguan HP berbunyi di kelas. 3. Ada satu lagi? Yang mana kalau ada satu lagi? Yang save mobile phone masuk nggak, Sir? Itu penjelasan dari more vulnerable to theft tadi. 3, Sir. Oke. Jadi ada 3 bukan 4. Kalau tadi yang pro-nya tadi 4, yang kontranya juga tidak harus 4, tidak harus sama jumlahnya. Yang penting ada pro dan ada kontra. Bisa pro-nya lebih banyak, bisa kontranya yang lebih banyak, tapi bisa juga sama. Nggak ada aturannya. Aturannya cuma pasti ada pro dan ada kontra. Itu aja. Jumlahnya berapa, tidak ada aturannya. Terus paragraf terakhir ini penutup ya, closingnya ini. Paragraf terakhir closingnya. Biasanya di dalam closing itu ada ini, pendapat penulisnya bisa kelihatan. Dia ikut yang pro atau ikut yang kontra. Kalau yang ini, penulisnya ikut yang pro apa yang kontra? Kontra. 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 Kontra ya, jadi tidak setuju anak-anak Mbak HP. Ya, jadi bisa kita simpulkan generic structure dari text discussion itu openingnya berupa isu atau topik permasalahan, terus bodinya berupa arguments, tapi ada 2 macam, arguments for atau pro dan arguments against atau kontra. Sebentar, saya tulis saja enggak. Kalau cuma diomongin gini nanti enggak salah tangkap. Nah, discussion ya. Generic structure-nya openingnya berupa isu atau topik permasalahan. Terus bodinya ada 2 macam, yaitu arguments for atau pro dan arguments against. Against, gini maksudnya. Atau kontra. Ini ya, bodinya itu nggak harus arguments for dulu ya. Boleh arguments against dulu. Boleh dibolak-balik. Jumlahnya boleh lebih banyak yang pro, lebih banyak yang kontra. Atau boleh juga diselang-seling. Pro dulu 1 poin, terus against 1 poin. Pro lagi 1 poin, kontra lagi 1 poin. Diselang-seling gitu juga boleh. Nggak ada aturannya. Cuma aturannya cuma harus ada pro dan kontra. Itu cirinya text discussion. Terus closing-nya, biasanya closing-nya itu berisi pendapat penulis, the writer's opinion. Nah, gini. Kalau tadi di teks yang kita bahas tadi, pendapat penulisnya cenderung ke yang kontra tadi ya. Tapi kadang ada juga closing-nya itu penulisnya tidak berpendapat, menyerahkan permasalahannya kepada pembaca, itu bisa. Jadi penulisnya mengambang, tidak memberikan pendapat. Terserah pembaca mau menyimpulkan sendiri, itu kadang-kadang juga ada. Ya, sampai saat ini satu teks sudah kita bahas. Yang berikutnya, waktunya tinggal sedikit. Berikutnya, ini besok aja lah. Nah, minggu depan lagi. Setelah ini kita ketemu lagi hari Senin ya.
Ya, besok Senin aja kita. Senin. Yes, sir. Yang selanjutnya kita bahas Senin malam.